Halo semuanya, selamat datang di channel Ramadan Mobilindo. Ya, untuk siang ini kita akan menjual satu unit Toyota Hilux 2018 Matic double cabin 4x4 tipe V. Kilometernya 60 ribuan. Oke, bicara 4x4 itu ada di beberapa model. Ada yang sistem 4x4 all wheel drive, ada yang seperti ini part time. Untuk all wheel drive ini itu biasanya yang AWD ini, all wheel drive atau AWD yang full time biasanya di mobil sedan atau SUV yang dia kerjanya otomatis diatur komputer. Misal kayak di CX-9 itu saat tidak diperlukan traksi yang cukup, dia akan memakai 2WD. Nah, ketika diperlukan, ketika selip atau uh, jalan licin, komputer dari ABS, speed sensor ABS masuk ke komputer ABS, lewat komputer mesin juga, lewat jalur CAN bus, dia akan mendeteksi kalau rodanya selip. Itulah bisa aktif untuk AWD-nya. Ataupun misal di sedan kayak Nissan GT-R misalnya, AWD malah dia sudah four wheel steering. Roda belakangnya malah bisa belok. Untuk misalnya di AWD-nya di Nissan GT-R itu full time, terus cuman torsinya proporsionalnya yang berbeda. Ketika dia saat start pertama, untuk tenaga mesin full bisa ke roda belakang sekitar 90%-an. Ketika emang perlu traksi depan, dia akan selalu setiap saat itu bisa berubah-ubah untuk pembagian power mesinnya ke dua roda depan, dua roda belakang. Itu dia bisa selalu berubah menyesuaikan kebutuhan dari berbagai sensor yang akhirnya diolah komputer menghasilkan traksi yang dibutuhkan oleh si pengemudi dan kecepatan kendaraan. Itu contoh-contoh untuk AWD. Kita kembali lagi ke double cabin Hilux tipe V 4x4 2018. Untuk double cabin ini belum ada yang AWD karena emang mobil ini tugasnya agak lebih berat ya. Ini kategorinya pickup ringan, dipakai di medan yang lebih berat. Tapi ini untuk Matic ya. Ini untuk Matic. Mobilnya dari Toyota, lebih durability-nya lebih bagus. Untuk kenyamanan berkendara juga lumayan. Kita bisa lihat ntar kondisinya. Untuk Hilux ini udah dilengkapi dengan tombol buat mindahin transfer case-nya dari tenaga mesin ke roda depan ke roda belakang. Untuk 2H-nya itu dari mesin langsung ke roda belakang. Ketika diaktifin 4H itu roda depannya ikut muter dengan perbandingan power mesin ke roda itu 50 depan 50 belakang. Ketika itu masih kecepatannya bisa buat kenceng ya untuk 4H. Kalau untuk 4L-nya ini perbandingan gear ratio-nya itu lebih pelan sehingga menghasilkan torsi yang besar tapi tidak bisa kenceng dan biasanya dipakai untuk di medan berat. Yang untuk 4H ini sebenarnya kalau untuk dipakai di jalan aspal juga nggak enak, dia akan berasa berat apalagi ketika kendaraan ini menikung dan kita pakai 4H pasti ada roda yang keseret karena putaran dalam dengan putaran luar itu untuk berputar berbelok itu pasti ada selisih perbedaan yang ini mengakibatkan roda kayak keseret di bagian dalam ya. Kalau di bagian luar pasti dia perlu perputaran yang lebih banyak, roda dalam dia akan menahan.
biar mobil itu bisa berbelok. Nah, untuk di Hilux itu juga ada 4L. Nah, di 4L-nya ini ada differential lock. Lockernya differential itu sekitar 50%. Kalau di 100% sebenarnya untuk di jalan medan berat licin itu bagus. Cuman ketika nemu jalanan dan berbelok, jalanan itu tidak terlalu licin, itu akan tidak sangat nyaman dikendarai karena depan kiri itu tidak ada, roda belakangnya tidak ada perbedaan dari putaran. Nah, tetap harus ada namanya space ya, space atau free play dari diferensial belakang itu sebanyak 50% sehingga dia dapat meningkatkan kemampuan torsi roda belakang kanan kiri dari diferensial lock itu. Ketika roda kirinya dapat traksi, roda kanannya tidak dapat traksi, kalau dia nggak pakai differential lock pasti dia akan susah. Yang kanan nggak dapat traksi karena ngangkat, dia akan diem, tidak berputar. Dia akan berputar terus kencang tapi tidak bisa, kirinya akan diem. Oke, untuk itu sekilas masalah AWD dan 4 wheel drive 4WD. Kita lihat kondisi mobil yang akan saya jual ini. Untuk bagian depannya mobil masih oke semua. Untuk grill garnish fog lamp modelnya udah bagus, dan untuk mobil ini masih kelihatan biasa dalam artian wajar ya. Untuk grillnya, bempernya itu masih kelihatan sama. Kita lihat kolongnya. Untuk kolong mobil bagus, deknya ada sedikit benturan tapi aman, yang lain oke semua. As roda, boot drive shaftnya nggak ada rembes, mesin nggak ada rembes, ball jointnya bagus semua. Oke, kita lihat bagian sebelah kanan. Untuk bagian kanan ini kondisi bagus, ban masih lumayan, duler AT, ukurannya 265 R17. Shock breakernya masih bagus, kolongnya oke, sasisnya oke. Kita lihat bagian sebelah pintu kanan oke, full step bagus, pintu belakang oke. Kita lihat bagian kolong, bagian sebelah kanan sasisnya bersih, knalpot nggak ada benturan, propeller sap belakang oke, transfer gas aman semua. Jadi ini mobil kemungkinan belum pernah diajak main lumpur yang agak berat-berat, cuma ringan aja. Oke, kita lihat bagian belakang. Untuk baknya ada tutup, ini mereknya Euroclass, lumayan bagus, ban juga masih lumayan. Sasis, nomor sasisnya gampang di sini, kalau perlu gesek untuk perpanjangan STNK atau balik nama atau yang lain keperluan lainnya. Untuk per daun masih bagus. Oke, kita lihat bagian belakang. Untuk bagian belakangnya kita buka dulu. Ini udah ada shock breakernya, jadi lebih gampang untuk ngebuka. Cukup gede untuk buat naruh barang. Kita buka untuk belakangnya sekalian. Nah, ini juga kuat. Ada stop. Untuk plat nomornya B Depok bulan 7. Nah, kita lihat bagian bawah belakang, garden aman semua, diferensial nggak ada rembes, nggak ada apa.
leaf spring atau per daun oke. Ban serep belum pernah dipakai, mobil bersih. Oke, kita lihat bagian sebelah kanan belakang. Untuk bagian kanan, bagian kiri, oke semua. Sasisnya bagus semua, sebelah kiri bersih. Untuk rem masih yang belakang tromol, suspensinya leaf spring per daun. Ya, kita lihat bagian sasis sebelah kiri tengah. Untuk bagian bawahnya oke semua, sasis bersih. 5 mobil hampir nggak pernah diajak off-road, cuman jalan becek-becek dikit aja, bersih semua. Untuk bodi juga masih mulus, bagus, nggak ada yang lecet. Footstep bagus, bagian depannya ban masih lumayan bisa dipakai. Untuk pernya coil spring depan juga gede-gede, dia lebih kuat. Double wishbone juga lebih nyaman. Busing-busing bagus. Stabilizernya gede banget. Busingnya juga tebal. Mobil lebih kuat. Oke, kita sudah lihat kondisi dari eksterior mobil ini. Sasis-sasisnya, kaki-kakinya, bagian bawahnya. Tinggal kita lihat bagian mesin. Ya, kita hidupkan. Untuk di MID-nya nggak ada malfungsi, aman semua, normal. Kita buka kap mesinnya. Untuk mesin dia udah pakai 2GD, mesin terbarunya dari Toyota, lebih kecil cc-nya, tapi torsi dan powernya lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Ini dia mesin 2GD dari Toyota Hilux tipe V, double cabin 4x4 2018, Hilux Revo. Mesin bersih semua, turbonya juga kering, aman. Motor ABS, air flow sensor belum pernah dibuka, aman. Tangki washer, tangki reservoir radiator. Nah, kita lihat untuk cooler. Ini turbonya udah coolernya di depan. Ini coolernya, turbo intercooler. Coolernya ditaruh depan. Kalau generasi sebelumnya ditaruh di atas mesin, yang sekarang di depan. Pendinginnya lebih maksimal. Udara yang masuk lebih padat karena kondisinya lebih dingin. Untuk akinya pasti gede karena mesinnya diesel, starter, jaringan solar di situ. Untuk apron, kap mesin aman semua. Mesin ini sangat kuat dipakai di berbagai mobil dari Toyota, kayak Fortuner juga pakai, Innova juga pakai. Dan ini sudah pakai variabel turbo ya, lebih bertenaga. Turbo ngebukanya sesuai dengan putaran mesin, membutuhkan tenaga, dia akan menambah dari suplai udara, sehingga suplai solarnya lewat injection dia akan ditambah, sehingga tenaga itu mengikuti keperluan yang kita butuhkan dari injekan pedal gas. Oke, untuk bagian mesin kita sudah lihat. Kita akan lihat bagian interiornya seperti apa Hilux Revo ini. Kita lihat, dibuka pintu depan sebelah setir.
Untuk door trim masih oke, aman semua, pintu nggak ada bekas kena. Kita coba lihat kolong joknya. Kolong jok aman dari banjir, kolong setir aman. Nah, untuk mobil ini masih pakai kunci, belum keyless, tapi udah ada airbag di sini. Airbagnya lebih banyak. Di driver ada airbag. Di bawah setir ini juga ada airbag untuk pengaman kejepit kaki. Ada airbagnya di sini. Jok sudah kulit. Audio setir ada. Untuk dashboard bagus semua, bersih. Plafonnya bersih. Transmisi dengan 6 speed CVT, sama kayak yang lainnya kayak Innova. Untuk kilometernya baru jalan 65.000. Servis selalu di bengkel Toyota rutin dari awal sampai terakhir 60.000. Untuk jok juga nih, bagian driver sudah elektrik. Oke, kita lihat bagian belakang. Untuk bagian belakangnya, saya coba duduk di bagian belakang. Ini masih lega, agak sedikit tegak tapi masih nyaman. Oke ya, untuk double cabin ini masih oke buat perjalanan agak jauh walaupun duduk di belakang. Bagian door trim bagus. Kita lihat sebelah kirinya. Untuk sebelah kirinya juga masih oke semua. Untuk ini agak bukan soft touch ya, keras, tapi door trimnya masih oke semua. Jok masih bersih, kulit. Plafonnya bersih. Oke, kita lihat bagian depannya. Untuk bagian depan sebelah kiri, joknya belum elektrik, airbagnya ada, jok masih oke, door trim masih bagus, ada tweeter juga di pintu. Servis terakhirnya 60.000. Ini 50.000. 60.000 nya belum. Oke, kita udah lihat interior eksteriornya dari Hilux Revo V double cabin Matic 2018. Kita lihat cara pengoperasiannya dari 4x4-nya. Oke, kita nyalakan AC-nya dulu biar adem. Untuk dari 2H ke 4H kita tinggal putar. Di sini udah nyala. Lambang 4x4-nya. Untuk ke 4L-nya kita putar. Kita masukkan ke netra dulu. Nah, ini sudah cetok. Dia masuk lewat pengoperasinya, kalau nggak salah udah steam vakum diaktifkan. Nah, ini kalau udah 4L begini, itu dia udah aktif 4L-nya. Nah, ini pertanyaannya, kenapa kalau 4L-nya nyala itu sensor traksinya mati? Nah, untuk sensor traksi ini, sensor traksi coba di ini. Sensor traksi ini akan off, tidak berfungsi. Karena saat 4L ini pasti kan asumsinya di jalan yang berlumpur. Untuk jalan yang berlumpur itu
dia perlu menonaktifkan traksi dengan hubungannya dengan motor ABS. Ini untuk kita kembalikan, kita juga harus diputar lagi ke 4H. 4H udah oke. Oh ya, ketika di 4L, nah ini udah aktif, ini ada untuk differential locknya. Ketika differential locknya diaktifkan, ini traction controlnya dimatikan, karena yaitu ntar kita jelaskan. Kita kembalikan lagi untuk di 4H, terus kita 2H lagi. Oke, ini udah kembali lagi normal 2H. Kita akan jelaskan setelah ini. Untuk pengoperasianan dari 2H ke 4H itu bisa di kecepatan di bawah 80 untuk mobil ini bisa, atau di bawah 50 lebih enak. Tapi untuk pengoperasian dari 2H ke 4H itu sangat tidak terlalu sering dipakai, karena agak berat juga ketika kita masuk sedikit lumpur. Emang kalau kecepatannya nggak terlalu kenceng, mendingan sekalian kita berhenti pakai ke 4L. Nah, untuk 4L ini torsinya lebih besar, emang dia nggak bisa kenceng, dan ada dari differential locknya. Untuk differential lock itu kita aktifkan, TRC-nya mati. Nah, kenapa ini untuk TRC-nya bisa kok jadi mati? Nah, ini dimaksudkan itu agar torsinya itu dari tenaga mesin, dari ke torque converter, ke transmission, ke transfer case itu, kemudian ke roda depan belakang, itu bisa maksimal. Karena ketika kontrol traksinya nyala, si ABS ini akan ngasih laporan untuk roda sebelah kanan belakang misalnya, ini selip. Dia akan mengasih sinyal lewat CAN bus ke komputernya si ABS dan komputer engine. Ini akan mempengaruhi performa, ya kan, lebih powernya akan dikurangin. Saya pernah ngetes, contoh ya, pernah mengetes Prado 2007. Itu ketika masuk lumpur kita gas terus, powernya jadi kita udah masukin 4L ya, masuk lumpur 4L, karena saking licinnya itu malah torsinya dikurangin, torsinya kurang, tenaganya kurang, malah tidak bertenaga, karena si TRC-nya itu, traction controlnya itu, sistem traksinya masih aktif, dia nggak di nonaktifin. Waktu itu pernah seperti itu. Nah, untuk di Hilux Revo ini secara otomatis ketika kita masuk 4L, terus differential lockernya kita aktifkan, si traction controlnya otomatis dia off, karena yaitu tadi supaya bisa memaksimalkan dari kinerja mesin ke roda-rodanya. Karena kalau ada traction controlnya on, yaitu seperti tadi, jadinya power mesinnya berkurang, sensor ABS-nya bekerja, dia akan ngerem yang lagi selip itu, sehingga akan berkurang. Untuk kecepatannya berapa sih dari 4H ke 4L? Kalau menurut pendapat saya lebih baik berhenti, akan lebih safety. Untuk gigi-gigi yang di transfer case-nya akan lebih aman, karena perbedaan gear rasionya dari 4H ke 4L itu sangat jauh. Untuk spesifikasinya saya juga nggak hafal, tinggal dibuka speknya. Tapi intinya untuk pengamanan dari 4H ke 4L itu sebaiknya berhenti. Untuk mobil ini torsinya sangat besar, powernya juga besar. Ketika masuk 4L itu sangat enak di medan-medan yang berlumpur. Cuman untuk ekstrim, untuk Matic ini kayak kurang seru ya kalau masuk medan off-road yang terlalu ekstrim. Ya paling ini off-road ringan, kayak misalnya bareng keluarga main-main ke kebun gitu kan.
bawa alat-alat camping ini sangat cocok nih Matic. Di jalan kota juga enak, powernya gede Matic. Di main-main di lumpur juga asik, seru. Matic juga bisa bawa barang-barang buat camping. Nah itu kurang lebih masalah 4 wheel drive 4WD, ataupun tadi saya sudah jelaskan AWD-nya seperti apa, kita udah jelaskan tadi. Untuk Hilux Revo V double cabin Matic 2018 4x4, bagi yang berminat bisa hubungi Ramadan Mobilindo di Jalan Jambore Cibubur. Satu hal lagi dari ngomongin 4x4 ini yang off-road, itu serunya naik mobil di lumpur. Kalau bagi kita yang jarang naik mobil di lumpur, naik mobil serasa naik perahu. Itu serunya main tanah, apalagi medannya agak belok-belok gitu. Wah pokoknya seru. Itulah keseruannya kita main off-road, karena kita tidak pernah di Jakarta ini ada tanah. Dan dari Hilux Revo ini sudah saya bahas semuanya, reviewnya. Bagi yang suka video ini bisa like, komen, atau bagi yang tidak mau ketinggalan bisa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Sekian, terima kasih, salam sukses.